Halo friends, kita lanjut lagi ya pengerjaan RAG AI chatbot kita. Di sesi kali ini kita akan langsung setup project kita sesuai dengan arsitektur yang kita bahas di video sebelumnya ya. Oke, ada apa aja yang akan kita setup? Pertama ada IDE. Oke, kita langsung hands on aja ya friends. Oke, di sini IDE yang saya pakai adalah Visual Studio Code. Friends bisa kunjungi ya website code.visualstudio.com/download. Nanti di sini ada beberapa pilihan untuk download Visual Studio Code berdasarkan OS masing-masing teman-teman ya. Jadi ada Windows, Mac OS, dan Linux. Oke friends, selanjutnya kita akan cari tahu juga gimana bisa install Python ya. Kalau gitu friends bisa ke Microsoft Store, kita search Python ya. Oke, di sini ada beberapa pilihan. Nah, friends silakan pilih yang 3.13 atau 3.12 antara dua ini ya. Lalu silahkan di-download. Setelah berhasil download Python, nanti kita akan coba install virtual environment menggunakan UV. Untuk yang pertama kali memakai UV, friends bisa kunjungi websitenya ya di docs.astral.sh. Di sini friends bisa baca-baca tentang terkait UV. UV ini mirip seperti package management yang menyimpan berbagai requirements. Jadi ini juga mempermudah kita ketika kita akan menambahkan package ya di dalam project repository kita. Selanjutnya kita akan setup VectorDB. Di sini kita akan pakai Qdrun ya. Cara setupnya gimana? Cara setupnya cukup gampang ya friends. Kalian bisa langsung search aja Qdrun Cloud. Nanti di sini silakan friends sign in ya atau login dengan menggunakan email atau menggunakan GitHub. Ada beberapa pilihan. Namun di sini saya menggunakan Gmail saya gitu. Dan so far karena saya sudah login sebelumnya, jadi yang muncul langsung berupa halaman dashboardnya ya. Ini ada beberapa ya friends menu-menu di Qdrun Cloud. Nah, kali ini kita akan setup VectorDB kita. Kita klik tombol yang ada di halaman cluster, create free cluster. Kita perlu isi cluster name-nya dulu ya. RAG AI project, create. Ya, oke. Ketika kita pertama kali create cluster dari Qdrun, kan melihat API key ya. Nah, ini silakan friends copy API key ini ke tempat yang aman ya. Ketika kita butuh, friends bisa menggunakannya kembali. Oke, kita klik continue, kemudian go to cluster overview ya. Ya oke. Nah, di sini friends bisa lihat ya, ada status dari cluster kita healthy, kemudian kita memang free tier. Jadi ini so far sudah selesai ya kita untuk setup Qdrun. Selanjutnya kita akan setup embedding model dan LLM menggunakan Gemini API Key ya. Cara setupnya cukup mudah ya friends. Kunjungi Google AI Studio. Coba ulang dari awal. Google AI Studio API Key ya. Oke, nah di sini karena saya sudah mengunjungi halaman ini, jadi akan muncul dashboard Google API Studio seperti ini ya. Klik Create API Key. Lalu di sini kita beri nama, kita namakan dengan project kita RAG AI chatbot, kemudian kita create key. Oke friends, setelah kita create API key dari Gemini, kita akan dapat API key-nya, kemudian nama projectnya ya, kemudian nama API key, lalu di sini ada project number. Copy aja semuanya. Oke, berhasil. Nah, di sini yang perlu friends ketahui ya. Jadi ada beberapa model yang bisa kita gunakan untuk project AI kita ini. Yang pertama kita butuh model embedding. Oke, dua macam, embedding 1 dan embedding 2. Nanti kita akan pakai salah satu ya karena kita free tier ya. Jadi ada beberapa limitasi seperti request per menit, token per menit, dan request per day atau per harinya berapa. Untuk embedding kita sudah dapat. Kemudian model LLM yang akan kita gunakan, kita akan cari RPM atau RPD yang paling banyak. Saya sarankan pilih model LLM yang request per day-nya cukup banyak ya. Jadi ketika teman-teman coba untuk tanya jawab ke agent kita atau RAG sistem kita nanti, tidak kepentok request per day-nya. Oke, next-nya kita akan bikin project directory ya.
Di sini saya sudah membuat suatu folder ya, namanya folder code di dalam project RAG AI Chatbot First. Kemudian di sini saya akan setup dulu environment yang tadi kita sudah dapat ya. Kita akan tulis di suatu file .env namanya ya. .env, enter. Jika teman-teman biasanya lihat gitu ya, ada file namanya .env.example. Jadi isinya adalah key name yang dibutuhkan oleh project kita. Biasanya tidak akan kita isi kredensial aslinya ya. Nah, di sini saya akan define kebutuhan kita untuk Qdran. Oke, lalu kita akan tulis juga key untuk Gemini API key saja karena nama modelnya akan kita define di dalam code source kita ya. Ini friends langsung save, lalu copy, lalu paste ke .env tadi ya. Di file .env, silakan kode-kode atau kredensial yang tadi friends sudah dapat dari proses setup. Sekarang kita akan coba setup UV ya. Oke, di sini env.txt saya hapus saja. Kemudian ctrl backtick. Untuk mengecek friends sudah punya UV atau belum, silahkan coba ketik UV di terminalnya lalu tekan enter. Oke, di sini karena saya sudah pernah menginstal UV, sehingga yang muncul dari komen UV itu adalah informasi atau help dari si UV-nya ya. Nah, ini tandanya teman-teman sudah berhasil menginstal UV. Namun untuk yang belum berhasil, silahkan install UV dengan mengikuti langkah-langkah yang ada di websitenya ya. Ini di sini bisa menggunakan pipx install UV atau pip install UV ya. Silahkan friends lakukan instalasi UV dulu. Kemudian kita akan initial project kita di repository ini menggunakan UV dengan cara kita ketik UV spasi init spasi dot lalu tekan enter. Oke, ada beberapa tambahan file yang terbentuk di repository kita. Jadi ada project.tom kemudian ada Python versionnya. Jadi di sini ada Python version 3.14. Nah, di sini bisa kita ganti aja jadi 3.13 ya yang akan kita coba. Lalu di sini ada git ignore, ini untuk mengignore file-file yang kita tidak ingin push ke repository kita, atau di sini saya menggunakan GitHub ya, friends. Tulis nama filenya seperti .env karena ini kan berisi kredensial kita. Jadi kita akan hide dia dari proses commit dan push nanti. Kita save. Oke, nah di sini kalau friends lihat file .env terlihat warnanya abu-abu ya. Jadi tidak menjadi putih terang karena dia memberikan kesan dia terignore di dalam git ignore. Lalu di sini kita akan lanjutkan ya friends di proses initial UV kita. Setelah kita uv.init, kita akan lakukan step selanjutnya yaitu menginstal package kita dengan cara uv spasi sync. Nah, di sini ada error karena kita tadi mengubah Python versionnya menjadi 3.13 ya. Ternyata di pyproject.toml-nya belum keubah, jadi kita perlu samakan juga 3.13, lalu kita save, kita lakukan uv sync lagi. Sudah selesai, lanjut kita ke UV log. Oke, nah di sini karena kita belum ada sama sekali ya dependensi, jadi yang di dalam virtual environment kita di folder .vnv nanti kita akan lihat library-nya masih kosong ya, friends. Misalkan kita akan install py.env agar kita bisa membaca file .env kita tadi ya, yang berisi kredensial infra kita. Ketika kita ingin menambahkan package dengan menggunakan UV, kita bisa lakukan dengan uv spasi add spasi py.env. Kita tunggu hingga proses instalasi package-nya selesai. Nah, di sini friends bisa lihat ada tambahan ya di dalam folder .vnv/lib/site-package ada tambahan py.env. Inilah package yang tadi kita barusan tambahkan ya. Di PyProject pun juga ikut ketambahan ya. Sebenarnya untuk version yang menggunakan tanda lebih dari sama dengan, ini sebenarnya bisa berubah ketika kita akan install lagi ya. Jadi friends bisa define aja versi berapa yang friends ingin install gitu. Untuk tahu versi apa yang friends ingin install, friends bisa kunjungi saja website package tersebut dan cari package mana yang stable atau cocok untuk Python version friends dan kondisi existing dependency dari friends yang sudah miliki ya. Tidak mesti harus yang paling baru yang kita install karena menyesuaikan juga dengan package atau env yang kita sudah punya saat ini ya. Nah, contohnya ketika friends ingin menginstal dengan versi
versi tertentu, friends bisa langsung tambahkan sama dengan, dan angka versionnya berapa setelah nama package yang akan diinstal ya. Selamat, friends sudah berhasil setup project Python ya. Di video selanjutnya kita akan buat proses embedding dokumen sampai ke vektor data ya, friends. See you, friends, on the next video. Thank you.